yang satu kampung. Bisa aja besok saya ngobrol-ngobrol sama Pak Ahok. Bilang ini Pak Ahok. Satu tahun bilang, Pak Ahok bilang, Bang, kita ini sama-sama orang itu. Udahlah abang aja yang maju, saya enggak. Yang penting ketika mereka digusur, mereka mendapatkan tempat yang bukan yang layak ya, kehidupan yang lebih baik. Nah, supaya kehidupan mereka harus lebih layak daripada di sini. Nah, gubernurnya suruh mikir ngapain saya nih gitu ya kan. Pertaruhan Ahok, Pak Ahok, siapa yang paling Anda takuti dari muka-muka yang tadi muncul? Nggak ada yang ditakutin lah. Tidak ada yang Anda Masih takutin? manusia kok. Kalau jin baru aku agak kabur dikit. Kan bukan manusia. Yang menurut Anda akan paling berpeluang mengalahkan Anda? Ya semua orang berpeluang, tergantung yang nontonnya mau pilih siapa kan. Ya, berpeluang. Saya tahu kalau ditanya seperti itu Anda akan menjawabnya politis sekali Pak Ahok. Karena saya mau tanya ke Mas Ikrar Nusa Bakti, peneliti politik WIPI. Terima kasih sudah hadir Mas Ikrar, kita kasih tepuk tangan. Pak Ahok tidak mau menjawab siapa yang paling menakutkan untuk dia. Aku jawab. Iya jawabnya, tapi kan gaya politisi lah, ngeles kan Pak Ikrar. Menurut Anda siapa yang paling berpeluang untuk bisa mengalahkan Ahok? Ya, kalau melihat gayanya Ahok sih, dia memang orangnya kelotokan ya. Jadi memang nggak ada yang ditakutin sama dia. Dan kalau dilihat dari sisi pengalaman ya, walaupun ada dua menteri, mantan menteri yang menjadi calon gubernur DKI, menjadi menteri dengan menjadi gubernur kan beda. Kalau menjadi menteri kan yang dia urusin kan bagaimana sekjennya, bagaimana birokratnya, jalan enggak kan. Sementara kalau jadi gubernur kan bukan cuma birokrat lokal saja, tapi juga ada pemerintah pusat di situ, ada DPRD, belum lagi DPR-nya juga mau cawi-cawi ikut dalam politik di Jakarta. Jadi gubernur DKI Jakarta tuh jauh lebih sulit dibandingkan menjadi menteri menurut saya. Karena rakyat Jakarta juga menjadi bagian dari yang diperhitungkan untuk akuntabilitas politik dia. Jadi peluang mereka? Kalau buat saya peluang sih bisa-bisa saja ya. Saya beri contoh misalnya Haji Lulung, kalau memang dia bisa dapetin suara keluar dari Tanah Abang ya, bisa saja kan. Karena kan selama ini kan cuma jadi jagoan di Tanah Abang aja kan. Dia belum dicoba di wilayah misalnya Kebayoran Baru ataupun Kemayoran, ataupun wilayah lain. Tadi belum nggak ada Haji Lulung. Saya mau tanya Pak Ahok, Haji Lulung menakutkan untuk Anda? Udah nggak takut juga sih udah sih. Nggak takut, jadi sempat takut? Enggak, dulu kata orang dia menakutkan Tanah Abang. Masalahnya aku nggak tahu Tanah Abang ada dia, itu aja. Oke. Ada juga juru bicara teman Ahok, Amalia Ayuning Tias. Lihat, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Kita kasih tepuk tangan untuk ya. Tadi kaget nggak dengar Pak Ahok bilang nggak mau keluar uang, biarin aja teman Ahok yang suruh nyari uang untuk pencalonan. Enggak Mbak, karena kita emang dari awal sudah komitmen untuk nggak ngerepotin Pak Ahok gitu. Jadi teman ini ada bukan untuk memberatkan langkah politik Pak Ahok ya, tapi kita pengen bantuin langkah politik Pak Ahok gitu. Makanya waktu Jadi memang tidak mengharapkan uang dari Pak Ahok? Tidak. Jadi mengharapin uang dari mana Lia? Mahal loh. Iya, kalau dari awal kita memang mekanismenya itu kalau orang mau sumbang ke teman Ahok, dia harus beli putus di merchandise. Tapi kita juga nggak kalau misalnya logistik gitu. Seumpama misalnya bantuin cetak form, bantu kita ngasih sofa juga ada, bantuin kita misalnya untuk cetak spanduk, brosur dan sebagainya. Jadi uang kita sabtu itu aja di penjualan merchandise. Tapi kalau misalnya orang mau bantu logistik, silahkan, kita punya banyak banget listnya gitu. Sudah berapa banyak uang yang dikumpulkan teman Ahok, bisa dipertanggungjawabkan tidak? Bisa. Kalau dari omset penjualan kaos sendiri kita sudah jual 30.000 kaos loh. Dapat uangnya berapa itu? Hampir 3M. 3M? Iya. Dan saya mau tanya, ada donatur itu semua jual, ada donatur yang kasih uang? Siapa donatur itu? Ya, kalau di awal teman Ahok memang kita dibantu untuk setup. Ada 500 juta dana yang memang masuk di teman Ahok dan itu sudah kita pertanggungjawabkan di website. Itu memang dulu ada senior kita di Jakarta Baru yang membantu kami untuk menghimpun dana itu. Tapi setelah itu kami tidak menerima sumbangan dana manapun. Dan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Oke, baik. Anda nanti akan minta uang Pak Ahok?
Minta uang siapa? Akan minta uang pengusaha? Enggak, kita nggak mungkin datang. Kita pasti nanti akan buka. Saya bilang sama teman Ahok, nanti kalau kampanye kan ada artis, ada musik band yang udah dukung kita. Kita coba dong sekali-sekali kalau nanti mau datang kampanyenya Ahok gitu kan, beli tiket gitu kan. Orang datang kampanye dapat kaos kok malah suruh beli tiket? Ya, kita coba buat nyari dana kan begitu kan. Ya, kita pasti ada rekening kampanye. Tadi Ahok Heru kan ada rekening kampanye nih. Ya pasti orang akan kirim. Kalau PT boleh batasan 500 juta, kalau pribadi batasan 100 juta. Ya orang silakan kirim saja ke rekening itu. Jadi itu strateginya nanti? Bukan strategi ya, kan memang buat bayar saksi, bayar apa kan, tadi kan juga relawan kan pasti bekerja. Mereka bisa jual kaos, ada yang nyumbang kaos, mau jual ya. Saya bilang coba aja, kita sewa gedung, supaya sumbang gitu kan, yang nonton nyumbang. Jadi dari hasil penjualan tiket ini untuk sumbangan, kita coba aja. Apa 10.000, 20.000 tergantung. Siapa tahu ada yang mau nyumbangin tempatnya, ada yang mau nyumbangin musiknya. Lalu ini, itu sih nggak mau keluarin Metro Mini, kasih kaos, kasih duit, datang kampanye, sorry aja. Kasih makan lagi. Ini nggak bisa dong. Terlihat pelitnya Ahok di sini. Bukan pelit lah, bantu orang sosial kan beda. Kalau ini kan sama-sama, aku keluar tenaga nih. Kamu keluar tenaga, keluar pikiran, Anda mau saya jadi, Anda keluar uang, masa aku keluar uang? Gajinya nggak gede-gede amat juga loh di DKI ini sebetulnya. Lumayan lah, bisa sampai 21 M Sekarang turun penghasilannya. Kenapa turun? Sekarang Menteri Keuangan menyerahkan penagihan PBB kepada kami. Oke. Akhirnya yang 10 kali gaji itu hilang. Jadi sekarang bawa pulang uang ke Bu Vero berapa? Ya 10 kali gaji aja. Pak Ahok jawab dulu sebelum headline news. Jadi bawa pulang uang ke Bu. Kita nggak pernah bawa pulang uang, taruh di bank aja. Iya Pak. Tapi terbuka. Ya 150 juta Yang sekian penting itu. anak saya sekolah 3 masih cukup. Oke, tapi setelah headline news Iya. saya mau kejar. Jadi berapa bawa pulang duitnya? Dan saya juga mau tanya soal hal yang serius Pak Ahok. Soal tudingan Ahok korupsi di Sumber Waras. Ya nggak apa-apa. Setelah Kan headline lama news? juga tudingan. Setelah Bagaimana? headline news, Pak Ahok akan menjawab soal korupsi Sumber Waras. Tetaplah di Mata Najwa.